Penyerang baru pengganti Martial. Perburuan gelandang muda baru. Casemiro pergi ke Jerman. Setan Merah gagal dapetin Todibo. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans Setan Merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. Pengejaran Manchester United terhadap bek Nice, Jean-Clair Todibo, saat ini dikabarkan terhenti karena permasalahan kepemilikan kedua klub yang sama. Man United baru-baru ini memutuskan untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai manajer setelah melakukan evaluasi secara menyeluruh di akhir musim, bertekad untuk merekrut bek tengah baru. Todibo diyakini masuk dalam daftar target mereka, namun kesepakatan tampaknya mustahil terjadi pada musim panas ini karena adanya peraturan UEFA. Ineos yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe memiliki saham di Man United dan Nice disinyalir menjadi penyebabnya, sehingga mempersulit keterlibatan mereka di sepak bola Eropa dan transfer di antara kedua klub. Menurut laporan The Athletic, meskipun kedua belah pihak baik Man United maupun Nice telah diizinkan untuk ambil bagian dalam Liga Eropa musim depan, tampaknya mereka telah ditolak untuk melakukan transaksi transfer pemain. Manchester United tidak mungkin merekrut pemain bertahan Nice, Jean-Clair Todibo, pada musim panas ini karena peraturan UEFA tentang kepemilikan multiklub. Man United dan Nice, yang dimiliki oleh perusahaan milik Sir Jim Ratcliffe, Ineos, telah lolos ke Liga Eropa dan sedang menunggu untuk mengetahui apakah mereka berdua akan diizinkan untuk bermain di kompetisi tersebut musim depan. Peraturan UEFA tidak mengizinkan organisasi atau individu manapun untuk memiliki pengaruh yang menentukan terhadap operasional lebih dari satu klub di kompetisi yang sama. Ratcliffe juga memiliki 27,7% saham di Man United. Sedangkan pakar transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai saga ini, mengklaim bahwa kecil kemungkinan langkah tersebut akan dilanjutkan meskipun pembicaraan telah mencapai tahap lanjut. Kesepakatan Jean-Clair Todibo untuk Man United saat ini tidak terjadi dan sangat tidak mungkin karena aturan UEFA, tulis Romano. Ketertarikan Setan Merah terhadap Todibo sudah ada sejak musim panas lalu, namun transfer pemain berusia 24 tahun itu tidak terwujud setelah kepindahan Harry Maguire ke West Ham gagal. Todibo mengakui bahwa ia terbuka untuk pindah ke Premier League dan diharapkan Man United akan menyelesaikan formalitas dengan mudah karena koneksi Ratcliffe yang baik. Sementara, andai proses perekrutan Todibo menemui kegagalan, Man United siap untuk mengejar target lain. Menurut beberapa laporan, Setan Merah telah mengincar bek Everton, Jarrad Brandtwaite dan De Ligt. Diketahui tim asuhan Ten Hag sangat membutuhkan amunisi anyar di lini belakang, terlebih di musim lalu mayoritas penggawa yang terkena cedera berada di posisi tersebut dan ditambah mereka kehilangan seorang Raphael Varane. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah melepas penawaran sebesar 25 juta pounds pada Barcelona untuk memboyong Fermin Lopez. Pemain berusia 21 tahun itu memulai karirnya bersama skuad senior Barcelona pada musim kemarin. Ia langsung mendapat kepercayaan untuk tampil reguler di bawah asuhan Xavi. Ia mencatatkan 42 penampilan di semua ajang kompetisi. Fermin pun cukup produktif dengan menghasilkan 11 gol dan 1 assist. Penampilan apiknya di lini tengah Barca langsung memikat perhatian pelatih timnas Spanyol yang memutuskan membawa Fermin ke Euro di Jerman. Manchester United sendiri disebut tertarik pada Fermin Lopez. Mereka dilaporkan ingin memboyongnya ke Old Trafford pada musim panas ini. Kini ada laporan bahwa MU memang serius ingin mendatangkan Fermin. Bahkan rumornya United sudah melayangkan tawaran kepada Barcelona. Dilansir dari Sport, mereka menyebut MU mengirim tawaran perdana sebesar 25 juta pounds atau sekitar 510 miliar rupiah. Namun MU mendapat penolakan. Pasalnya Barcelona tak berniat melepas Fermin dan menganggapnya sebagai salah satu pemain kunci klub ke depannya.
Manchester United tampaknya akan belanja sejumlah pemain baru pada musim panas ini. Mereka tak cuma mencari gelandang baru saja. MU juga akan mencari bek tengah baru, sebab salah satu pilar mereka Rafael Varane sudah dipastikan cabut dari Old Trafford. Sementara itu United juga butuh asupan striker baru. Mereka butuh pemain yang bisa mencetak gol secara reguler karena Rasmus Højlund belum bisa tampil sesuai ekspektasi. Manajer Manchester United, Erik ten Hag dilaporkan sudah mengantongi satu target transfer di musim panas ini. Ia berencana untuk merekrut mantan anak asuhnya di Ajax, yaitu Edson Alvarez. Erik ten Hag sudah 2 musim menangani Manchester United. Selama periode tersebut, pelatih asal Belanda itu kerap merekrut mantan anak asuhnya dari Ajax untuk memperkuat tim utama MU. Nama pertama yang ia rekrut adalah bek Argentina Lisandro Martinez. Sementara ia juga memutuskan merekrut Anthony dari mantan klubnya tersebut. Dilansir dari Fabrizio Romano, Erik ten Hag berencana mendatangkan satu lagi mantan pemainnya di Ajax. Ia ingin merekrut Edson Alvarez dari West Ham. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag memproyeksikan Alvarez sebagai pengganti Casemiro di lini tengahnya. Gelandang veteran itu dilaporkan sudah semakin dekat untuk meninggalkan setan merah, sehingga MU perlu mencari gelandang bertahan baru di musim panas ini. Erik ten Hag sendiri mengenal betul Alvarez dan ia tahu sang gelandang bakal cocok untuk timnya. Jadi ia berminat untuk memboyongnya di musim panas ini. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bakal sulit untuk mengamankan jasa Alvarez di musim panas ini. Dikabarkan West Ham ogah menjual sang gelandang karena ia memainkan peran yang krusial di lini tengah The Hammers. Belum lagi Alvarez masih terikat kontrak yang cukup panjang di West Ham. Jadi tim asal London Timur itu tidak perlu buru-buru menjual sang pemain. MU sendiri punya beberapa opsi alternatif jika mereka gagal merekrut Alvarez. Salah satu gelandang bertahan yang jadi incaran Manchester United adalah gelandang muda Benfica João Neves. Rumor menarik baru-baru ini muncul terkait gelandang MU dari Brazil yaitu Casemiro. Sang gelandang dilaporkan baru-baru ini mendapatkan penawaran untuk pindah ke Bayern Munchen. Munchen sendiri diketahui sedang mencari gelandang bertahan baru di musim panas ini. Pasalnya Joshua Kimmich dilaporkan akan cabut di bursa transfer kali ini. Saat ini manajemen di Rotten sudah mulai bergerak. Mereka mulai memetakan pemain-pemain mana saja yang bisa memperkuat lini tengah mereka. Trivela melaporkan bahwa Bayern mengarahkan radar mereka ke Inggris. Mereka mencoba untuk membajak Casemiro dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Vincent Kompany menginginkan Casemiro untuk memperkuat skuad di Rotten di musim depan. Pelatih anyar di Rotten itu menilai Casemiro adalah gelandang yang sudah teruji. Ia menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia dalam 1 dekade terakhir. Itulah mengapa ia ingin memboyong Casemiro ke Allianz Arena dan memperkuat lini tengah mereka di musim depan. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern harus gigit jari, karena kabarnya Casemiro menolak tawaran tersebut. Casemiro sendiri sebenarnya membuka diri untuk pindah di musim panas ini. Namun tawaran kontrak yang diberikan raksasa Jerman itu dikabarkan sangat kecil. Casemiro merasa Bayern tidak serius dengan tawaran itu sehingga ia memutuskan untuk menolak tawaran untuk pindah ke Allianz Arena tersebut. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Casemiro saat ini lebih condong untuk pindah ke Arab Saudi. Ia dikabarkan mendapatkan tawaran yang sangat besar untuk bergabung dengan Al Nassr di musim depan. Manchester United dilaporkan semakin menyeriusi transfer Jonathan David di musim panas ini. Setan Merah berambisi untuk mendapatkan jasanya di musim panas ini. Seperti yang sudah diketahui, Setan Merah sedang mencari striker baru. Ada slot kosong di lini serang mereka yang ditinggalkan Anthony Martial di musim panas ini. Salah satu nama yang dikabarkan masuk dalam radar MU adalah Jonathan David. Striker Lille itu menarik perhatian Setan Merah karena performanya yang apik bersama Les Dogus. Kabarnya MU berpotensi mendapatkan jasa sang striker, karena ia dibanderol dengan harga yang terjangkau di musim panas ini. Menurut sumber yang sama, Lille sudah memastikan akan berpisah dengan Jonathan David di musim panas ini. Ini disebabkan kontrak sang striker di Lille akan habis pada tahun 2025 mendatang. Dan sejauh ini David masih enggan untuk memperpanjang kontraknya.
Jadi ketimbang dilepas dengan gratisan di tahun depan, Les Dogus memutuskan untuk menjual sang gelandang di musim panas ini. Masih menurut laporan yang sama, MU bisa mendapatkan jasa David dengan harga yang sangat terjangkau di musim panas ini. Lille dikabarkan siap menjual sang striker di angka 25 juta pound saja. Pasalnya dengan sisa kontrak sang pemain yang tersisa 1 tahun, sulit bagi mereka untuk menjual sang pemain dengan harga mahal. Harga 25 juta pounds itu dianggap sudah ideal untuk jasa David dan mereka berharap sang striker bisa lekas laku di musim panas ini. Laporan yang sama juga menuturkan bahwa Setan Merah memiliki sejumlah pesaing untuk mendapatkan jasa David di musim panas ini. Mereka harus bersaing dengan Tottenham, Aston Villa dan West Ham yang sama-sama ingin merekrut penyerang timnas Kanada tersebut. Timnas Jerman menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Euro kali ini. Kepastian ini didapatkan setelah Die Mannschaft menumbangkan timnas Hungaria di pertandingan kedua grup A dengan skor 2-0 tanpa balas. Timnas Jerman unggul dahulu berkat gol Jamal Musiala di babak pertama. Dan disusul gol kedua yang dicetak Ilkay Gundogan mengunci kemenangan Jerman di babak kedua. Berkat hasil ini, timnas Jerman memastikan diri lolos ke babak 16 besar Euro dari grup A. Sementara Hungaria harus terdampar ke dasar klasemen grup A. Sementara Skotlandia bermain imbang melawan Swiss melalui gol Scott McTominay yang dibalas Swiss melalui gol penyerang mereka Xherdan Shaqiri. Dengan hasil ini, Swiss terus menempel Jerman di posisi kedua dengan 4 poin, dan disusul Skotlandia di posisi ketiga dengan 1 poin sementara.